Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Mengerikan. Gara-gara lamaran ditolak, pemuda ini nekat menyantet. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Namaku adalah Rizky. Aku adalah anak orang yang kurang mampu. Dan aku sangat menyukai gadis kembang desa bernama si Anggun. Tapi rasa cintaku terhalang oleh restu orang tua. Anggun dikenal dengan gadis yang cantik dan juga ramah di desanya. Dia juga disukai banyak lelaki, tapi tidak ada seorang pun yang Anggun terima cintanya. Semua lelaki ditolaknya. Namun aku waktu itu nekat menembak si Anggun, dan ternyata cintaku diterima. Tapi kisah cinta kita tidak direstui oleh orang tua Anggun. Saat aku bertamu di rumah Anggun, secara terang-terangan, aku diusir, dimaki-maki dengan kata-kata yang sangat kasar. Bapaknya Anggun berkata, "Kamu itu orang miskin, tidak layak bersanding dengan putriku yang cantik ini." Aku hanya bisa mengangguk, dan aku pulang dengan perasaan kecewa atas kejadian tadi malam. Pada pagi harinya, Anggun menemuiku dan meminta maaf atas kejadian tadi malam. "Mas Rizky, aku minta maaf atas perlakuan Bapak kepada Mas," ucap si Anggun. "Tidak apa-apa, Dek. Itu kan salah Mas sendiri. Tapi mulai saat ini jauhi Mas ya. Ingat kata bapak kamu." Anggun pun menganggukkan kepala. Dan pada malam harinya, Anggun langsung dikenalkan dengan seorang pemuda yang datang dari kota sebelah. Pemuda itu adalah seorang pengusaha yang sukses. Saat dikenalkan dengan pemuda itu, Anggun menolak lantaran ia tidak menyukai pemuda itu. "Nak, keluar. Ada teman bapak yang ingin kenalan denganmu, nak," ucap bapak Anggun. "Anggun tidak mau. Anggun tidak mau, Pak. Anggun lagi sibuk," jawab Anggun menolak. Namun bapak Anggun memaksa si Anggun untuk menemui temannya yang seorang pengusaha sukses itu. Akhirnya Anggun pun mengikuti perintah bapaknya untuk keluar menemui pemuda itu. Pemuda itu pun berkata, "Perkenalkan, namaku Erlangga. Aku pengusaha kopi. Namaku Anggun." Anggun pun kembali masuk dengan muka kesal. Sementara sejak aku diusir oleh keluarga si Anggun, aku merantau ke kota untuk bekerja di suatu perusahaan yang ada di ibu kota. Saat aku di kota, aku berteman baik dengan si Faris yang merupakan rekan sepekerjaan. Rizky dan Faris sering bercerita satu sama lain. Sementara di kampung, pada suatu malam Erlangga kembali bertamu ke rumah Anggun. Tapi maksud kedatangan Erlangga kali ini, Erlangga ingin melamar si Anggun. "Maksud kedatanganku ke sini, aku ingin melamar putri bapak yang bernama Anggun," ucap Erlangga. Sementara bapak Anggun menjawab, "Sebentar,
Aku tanyakan dulu kepada Anggun. Kemudian bapaknya menemui si Anggun di kamarnya. Bapak Anggun menanyakan perihal yang disampaikan oleh Erlangga. Apa? Aku mau dilamar oleh lelaki yang tidak jelas asal-usulnya itu. Aku tidak mau, Pak. Tanpa disangka, perkataan Anggun tadi terdengar sampai ke ruang tamu, dan Erlangga kesal sekali dengan perkataan Anggun itu. Erlangga pun kemudian bergumam, "Tunggu pembalasanku. Akan kubuat kau tidak nyaman untuk hidup." Kemudian Bapak Anggun keluar menyampaikan perkataan si Anggun, dan Erlangga pulang dengan perasaan marah dan kesal dengan Anggun. Pada saat Erlangga pulang dengan perasaan yang sangat kesal terhadap keluarga Anggun, terbesit di pikiran Erlangga untuk membuat hancur keluarga Anggun. Sambil berjalan, Erlangga terus memikirkan bagaimana caranya agar keluarganya Anggun bisa hancur. Dan tanpa disangka, bisikan setan membuat Erlangga dapat menemukan solusinya, yaitu dengan cara mengirimkan telur atau santet kepada keluarga Anggun. Keesokan harinya, Bapak Anggun yang hendak berangkat bekerja mendapatkan firasat buruk tentang apa yang akan menimpa keluarganya. Tapi bapaknya Anggun waktu itu tidak menghiraukan perasaan aneh itu. "Bu, Bapak berangkat kerja dulu." "Iya, Pak." Dan Anggun pun bergegas keluar kamar untuk memulai aktivitas di pagi hari itu. Kemudian pada malam harinya, Erlangga pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang yang akan mengantarkannya menemui dukun santet. Sesampainya di tempat tujuan, Erlangga pun mengobrol dengan temannya. Seusai mengobrol, Erlangga pun diajak oleh temannya untuk pergi ke suatu daerah terpencil yang berada di tengah-tengah hutan. Sesampainya di sana, Erlangga melihat suatu gubuk kecil. "Itu tempatnya. Ayo kita masuk saja ke situ." Erlangga dan juga temannya bergegas masuk ke gubuk itu. Tepat di gubuk itu, terlihat seorang pria tua duduk di bangku yang agak reot. Kemudian temannya Erlangga berkata kepada pria tua itu, "Bah, ini teman saya mau mengirim santet, Bah." Pria tua itu hanya mengangguk saja. Kemudian Erlangga pun berkata, Ini foto dan catatan weton dia, Bah," ucap Erlangga. "Kamu mau menyantet dia yang model apa?" ucap pria tua itu. Buat dia agar dia sengsara, Mbah." "Baik, tapi ingat, maharnya agak sulit, yaitu berupa kambing betina hitam. Ingat, kambing itu harus masih perawan. Kalau tidak ada, bisa diganti dengan uang sejumlah 10 juta. Bagaimana? Apakah kamu sanggup?" ucap pria tua itu. Saya sanggup, Mbah. Ini uangnya sudah saya siapkan." "Baik, nanti kamu datang pada malam Jumat. Kita akan memulai ritualnya." Iya, Mbah." Setelah perbincangan itu, Erlangga pun pulang dengan temannya. Pada hari yang sudah ditentukan, Erlangga datang kembali ke tempat itu dengan penuh harapan. Ini adalah awal di mana Erlangga memulai ritual penyantetan
Setelah ritual selesai, Erlangga diberikan sebuah buntelan kecil berwarna putih, dan Mbah Dukun itu berkata, "Buntelan ini kamu kubur di kuburan yang baru, dan usahakan tidak ada orang yang melihatmu. Ingat itu." Iya, Mbah. Dan ingat, jangan kamu buka bungkusan itu, lanjut sang dukun. Iya, Mbah. Baik. Erlangga pun kembali pulang untuk menguburkan bungkusan itu. Setelah Erlangga berhasil menemukan kuburan seperti yang dijelaskan oleh sang dukun, Erlangga bergegas untuk cepat-cepat menguburkan bungkusan itu. Setelah Erlangga menguburkan bungkusan itu, Erlangga kembali pulang ke rumahnya dengan perasaan yang senang. "Tunggu pembalasanku, Anggun," ucap Erlangga dengan kesal. Singkatnya, setelah lewat 2 malam, santet yang dikirimkan oleh Erlangga mulai bereaksi terhadap tubuh Anggun. Badan Anggun terasa panas, dan seluruh tubuhnya merasakan gatal yang sangat gatal sekali. Anggun kemudian menceritakan kondisi kepada ibunya. "Bu, tubuh Anggun panas dan gatal sekali, Bu. Anggun kenapa, Bu?" ucap si Anggun. "Mungkin kamu terkena alergi, Dok. Besok pagi kita ke dokter ya. Sudah, kamu istirahat saja." Iya, Bu." Anggun pun bergegas pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Di pagi harinya, Anggun dan juga ibunya pergi ke salah satu rumah sakit yang berada di kota. Sesampainya di rumah sakit, Ibu Anggun langsung mengambil nomor antrian, dan setelah nomor antrian itu dipanggil, Anggun dan ibunya bergegas menemui sang dokter. "Dokter, anak saya mengalami gejala seperti gatal di sekujur tubuh, dan badannya sangat panas, Dok." "Berbaringlah, coba saya periksa." Setelah dokter memeriksa keadaan Anggun, dokter itu kebingungan dengan kondisi si Anggun. Mohon maaf, Bu. Kondisi anak ibu ini tidak terjadi apa-apa kok. Tapi sebaiknya kita tunggu hasil lab. Nanti akan saya kabarkan hasil labnya, Bu." Setelah menunggu cukup lama, dokter pun membawa hasil lab, dan ajaibnya tubuh Anggun tidak terjadi apa-apa, alias sehat walafiat. "Sebaiknya anak ibu menjalani rawat inap dulu sampai saya menemukan penyakit yang diderita oleh anak ibu," ucap sang dokter. "Baik, Dok, saya setuju." Akhirnya dokter pun menyuruh perawat untuk mencarikan kamar kosong. Setelah perawat menemukan kamar yang kosong, akhirnya Anggun dibawa ke sana untuk menjalani rawat inap. Kini tiba di malam harinya, tubuh Anggun kembali kambuh, dan anehnya ia dengan jelas dapat melihat makhluk halus seperti pocong kuntilanak yang mendekatinya, seperti akan menyiksa dirinya. Sampai malam itu, Anggun tidak bisa tidur. Namun pada pagi harinya, tubuh Anggun terlihat sehat-sehat saja, tetapi muncul seperti luka bakar di area tangannya. Itu yang membuat orang tua Anggun dan dokter kebingungan. Bisa-bisanya dalam satu malam muncul luka seperti itu. Dan pada pagi harinya,
Nafsu makan Anggun turun drastis. Anggun tidak ingin makan, lantaran masih kepikiran kejadian tadi malam yang membuat dirinya tidak bisa tertidur. Keesokan harinya, aku dikabari oleh temanku yang ada di kampung tentang kondisi si Anggun yang katanya terkena sakit keras. Aku kepengen cepat-cepat pulang ke kampung, dan aku hanya dapat pulang di akhir bulan. Itu pun aku harus izin cuti ke bosku. Kondisi Anggun yang semakin hari semakin parah membuat keluarga sangat kebingungan. Pak, apa sebaiknya anak kita dibawa ke orang pintar saja? Ibu yakin, Pak, sakit yang diderita Anggun ini bukan sakit biasa. Iya, Bu, tapi sebaiknya kita tunggu 3 hari lagi, jawab bapaknya Anggun. Ibu Anggun pun mengangguk, tanda setuju. Setelah tidak ada progres di rumah sakit, akhirnya Anggun pun dibawa balik ke rumah dalam kondisi yang kurus kering. Sesampainya di rumah, teror semakin menjadi-jadi. Seperti di pagi harinya, terjadi peristiwa yang mencekam. Tepat di depan pintu, banyak tanah kuburan. Di sekitar kamar Anggun sampai dengan ruangan tamu. Bapak Anggun pun kebingungan dan menyuruh istrinya untuk membersihkan semuanya. Setelah semuanya bersih, Ibu Anggun bergegas membantu Anggun ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah itu langsung memberikan Anggun sarapan. Setelah semuanya selesai, Ibu Anggun bergegas untuk belanja. Namun di tengah perjalanan ke warung, Ibu Anggun berpapasan denganku yang baru pulang dari perantauan. Aku pun kemudian menyapa Ibu Anggun. Ibunya Anggun, sapaku padanya. Nak Rizky, kapan pulang, Nak? Barusan, Bu. Oh iya, ngomong-ngomong, bagaimana kondisi Anggun sekarang, Bu? Tanyaku penasaran. Anggun masih saja tidak ada perubahan. Ibu pun sangat kebingungan, Nak, jawab Ibu Anggun. Kalau begitu, nanti malam aku akan menjenguk anak Ibu. Permisi dulu ya, Bu. Aku pamit pulang dulu. Iya, Nak. Kamu datang ke rumah saja. Hati-hati di jalan ya, Nak Rizky. Iya, Bu. Salam buat Anggun ya. Singkatnya, pada malam harinya, aku datang untuk menjenguk Anggun yang sedang sakit parah. Sesampainya di rumah Anggun, aku pun mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum. Tampak Ibu Anggun menyambut kedatanganku dengan senang hati. Waalaikumsalam, Nak. Ayo masuk. Anggun sekarang di mana, Bu? Tanyaku padanya. Anggun di kamar, Nak. Kondisinya seperti orang yang tidak pernah makan selama 3 bulan. Kondisi Anggun sangat kurus dan kering, Nak. Bolehkah aku menemui Anggun, Bu? Iya, Nak, boleh. Silakan masuk saja, Nak Rizky. Aku kemudian masuk ke kamar Anggun. Sesampainya di kamar Anggun, aku yang melihat kondisi si Anggun yang cukup memprihatinkan. Aku sangat terkejut. Sepertinya sakitnya Anggun ini bukan sakit biasa, Bu. Oh ya, sakitnya Anggun ada pada jam-jam tertentu gak, Bu? Tanyaku penasaran.
Iya nak, ada. Biasanya sakitnya muncul pada jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Dan Anggun katanya sering mimpi didatangi oleh orang berbadan besar. Katanya hendak memukulnya nak, jawab ibunya Anggun. Bisa jadi itu pertanda kalau penyakit yang diderita Anggun ini adalah kiriman dari orang. Sebaiknya kita harus segera mencari ustadz yang bisa meruqyah dan mencari buhul yang dikubur oleh sang pengirim. Saya akan mencari ustadz yang bisa meruqyah, yang bisa mengeluarkan buhul ini. Aku kemudian keluar dari kamar Anggun, dan aku segera berpamitan kepada orang tua Anggun untuk pulang. Bu, aku pamit pulang dulu ya. Sesampainya di rumah, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kondisi si Anggun yang sangat parah itu. Sampai akhirnya, yang ada di benakku adalah nama Faris. Lantaran Faris adalah orang yang telah lama menimba ilmu di suatu pesantren. Aku pun bergegas menelpon si Faris. Halo Riz. Ada apa Ki? Kok tumben malam-malam nelpon? Ini ada satu hal yang aku ingin tanyakan Riz. Kamu kan sudah lama menimba ilmu di pesantren. Apakah ada ustadz yang bisa meruqyah? Soalnya ini tetanggaku sepertinya terkena penyakit santet, Riz. Iya, guruku bisa menyembuhkan orang terkena santet, Ki. Nanti saya coba akan meminta tolong padanya. Kalau begitu, besok kamu coba hubungi ustadzmu ya, agar bisa membantu meruqyah tetanggaku. Iya Ki, besok aku hubungi. Terima kasih ya Riz. Assalamualaikum. Faris pun menutup teleponnya dengan mengucapkan Waalaikumsalam. Pada pagi harinya, aku bergegas pergi ke rumah si Anggun untuk mengabari ibunya. Sesampainya di depan pintu rumah, aku sangat kaget lantaran aku melihat banyak darah segar yang menggenang di depan pintu. Aku pun kemudian langsung panik dan lalu mengetuk pintu. Ketika ibunya Anggun membuka pintu, aku langsung bertanya, "Duh, Bu, ini kok banyak darah?" Tanyaku kebingungan. Ini sudah biasa nak Rizky. Sejak Anggun sakit, selalu di pagi hari ibu melihat yang seperti ini. Terkadang darah segar, terkadang tanah kuburan, dan terkadang bangkai tikus. Tumben nak Rizky kesini pagi-pagi. Iya Bu, saya kesini hanya mau ngabarin kalau ada ustadz yang bisa meruqyah. Singkatnya, pada hari Ahadnya, Faris beserta rombongan ustadznya berangkat bersama menuju kediamanku. Aku pun langsung menyapa si Faris dan berkenalan dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Perkenalkan, saya Rizky, teman kerjanya Faris. Setelah saling berkenalan, aku dan rombongan segera pergi ke rumah Anggun untuk melakukan proses penyembuhan melalui metode ruqyah. Sesampainya di rumah Anggun, aku pun disambut gembira oleh orang tua si Anggun.
Setelah itu Pak Ustadz mengobrol dengan orang tuanya si Anggun tentang penyakit yang menimpa putrinya itu. Orang tuanya Anggun menjelaskan panjang lebar, mulai dari awal gejala sampai dengan gangguan-gangguan yang dialami keluarganya. Dan lalu Pak Ustadz pun mulai melihat seisi rumah yang bertujuan untuk meruqyah rumah itu, supaya jin-jin pengganggu itu pergi. Dan setelah Pak Ustadz selesai meruqyah rumahnya, seisi rumah sudah disemproti air ruqyah. Kemudian meruqyah Anggun pun dimulai. Pak Ustadz dan beberapa santrinya mulai membacakan doa dan ayat-ayat ruqyah. Sampai akhirnya tubuh Anggun bereaksi, membuat semua orang yang hadir di situ kaget bukan main. Tubuh Anggun yang awalnya tidak berdaya mendadak menjadi kuat dan lalu berkata, "Ngapain kalian di sini? Anak ini sudah aku incar," ucap jin dalam tubuh Anggun. "Hei jin kafir, keluar dari tubuh anak ini. Kalau tidak mau keluar, kamu akan aku keluarkan secara paksa." Kemudian Pak Ustadz melanjutkan pembacaan doa dan ayat-ayat ruqyah. Sampai akhirnya jin kafir yang ada di tubuh Anggun kepanasan dan merasa sangat tersiksa. Dan Pak Ustadz pun langsung menanyakan keberadaan Buhul yang dikubur sebagai perantara santet itu. "Baik, ampun, saya mengaku kalah. Buhulnya berada di salah satu makam yang ada di seberang desa," ucap jin itu. "Apakah kamu berbohong? Awas kalau kamu berbohong." Jin kafir pun kembali kepanasan mendengar Pak Ustadz membacakan ayat-ayat ruqyah. Dan akhirnya Anggun mulai sadar dan diberikan air ruqyah yang bertujuan untuk menetralisir hal-hal negatif yang ada di tubuhnya. Dan Pak Ustadz pun berpesan untuk selalu sholat 5 waktu dan juga menjaga wudhu. Setelah selesai meruqyah Anggun, Pak Ustadz masih memiliki satu PR lagi untuk menemukan Buhul itu. Singkatnya, pada pagi harinya Ustadz dan rombongannya bergegas untuk mencari Buhul yang memang biasanya digunakan sebagai perantara santet. Ustadz dan rombongan bergerak ke arah makam desa. Setelah sampai di makam desa, Ustadz pun langsung bergegas membacakan sebuah doa yang bertujuan untuk dipermudahkan saat mencari Buhul itu. Setelah sekian lama mencari Buhul, akhirnya Ustadz dan rombongan pun menemukan Buhul itu. Pada saat Buhul itu dibuka, Ustadz pun terkejut lantaran di dalamnya ada foto Anggun lengkap dengan rambut dan juga kukunya. Astagfirullahaladzim, ini dia penyebabnya kenapa Anggun sering sakit. Insya Allah, setelah kita menemukan Buhul ini dan menghancurkannya, kelak santet yang berada di tubuh Anggun akan hilang dengan sendirinya. Setelah mendekati waktu duhur, Ustadz kembali ke rumah Anggun untuk menyampaikan bahwa Buhul yang digunakan sebagai perantara santet itu telah ditemukan dan akan dihancurkan dengan cara dibakar. Namun sebelum Buhul itu dihancurkan, Ustadz pun membacakan doa terlebih dahulu, dan akhirnya Buhul itu dibakar oleh Ustadz. Setelah Buhul itu dibakar, hawa sekitar rumah Anggun menjadi lebih enak, tidak seperti dahulu. Kondisi Anggun pun kian membaik. Anggun sudah bisa berbicara kembali, dan Anggun sudah sadar, tapi tubuhnya masih lemah
Oleh karena itu sang ustadz dan juga rombongannya meminta izin kembali ke pesantren tempat ustadz itu mengajar. Dan aku pun meminta izin untuk pulang. Besok paginya aku akan balik ke kota untuk kembali bekerja. Seminggu setelah kejadian penghancuran Buhul Santet, datanglah sepasang suami istri yang usianya tidak jauh beda dengan orang tuanya si Anggun. Dia bertamu dengan raut muka yang tampak sangat tidak bahagia. Mereka pun mengetuk pintu. "Assalamualaikum," dijawab oleh orang yang berada di dalam rumah. "Waalaikumsalam." Mereka pun dibukakan pintu dan dipersilakan untuk masuk. Setelah mereka duduk dan ditemui oleh Ibu Anggun, mereka pun membuka pembicaraan. "Niat kami datang ke sini untuk meminta maaf atas perlakuan anak saya terhadap anak ibu yang mengirim santet kepada anak ibu. Itu adalah anak saya sendiri. Saya mohon maaf, Bu. Sekarang santet yang dikirim berbalik menyerang dirinya. Badannya tidak bisa bergerak, kurus kering. Sekali lagi saya mohon maaf," ucap sepasang suami istri itu. "Kesalahan anak ibu sudah saya maafkan, tapi saya tidak bisa membantu proses penyembuhannya," jawab ibunya Anggun. Dan akhirnya sepasang suami istri itu berpamitan untuk lanjut mencari ustadz yang bisa mengobati anaknya. Namun tepat setelah 1 minggu kunjungan ibu dan juga bapaknya Erlangga, ternyata Erlangga sudah meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya akibat ulahnya sendiri. Dan cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.